memulai pelajaran, kalian berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dan sekarang kami belajar dan mengajar kami semoga kami mendapat nilai yang baik. Amin. Masuk semua? Semua. Oke. Sekarang kita belajar tentang materi kita hari ini, belajar tentang pemecahan masalah sehari-hari dan programan pradasar. Oke, sebelumnya kita explaining dulu, ya. Seperti ini misalnya cara bermainnya. Nanti misalnya ibu bilang 1. Kalau 1 berarti berdiri semuanya. Kalau nanti 0 ibu bilang berarti kalian duduk, ya. Seperti itu. Misalnya kalau ibu bilang cepat-cepat berarti kalian harus gini-gini, ya. Pak? Kamu? Oke. Ayo, giliran sekarang. Angka 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 0. 1. Oke, ya. Tepuk tangan dulu. Ini untuk melihat konsentrasi kalian, ya. Oke, boleh silakan dulu, ya. Oke, ibu kasih tahu dulu capaian pembelajarannya. Memahami masalah sederhana, menerapkan pemecahan sistematis, menulis instruksi logis. Tujuan pembelajarannya yaitu yang nomor 1, mengidentifikasi masalah sehari-hari, membuat algoritma sederhana, menulis instruksi dengan blok script. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan angka logis dan struktur untuk menyelesaikan masalah. Iya, oke. Ibu kasih tahu, algoritma itu adalah serangkaian langkah atau instruksi yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, ya. Nah, contohnya seperti membuat teh manis. Oke, untuk membuat teh manis kita perlu apa dulu? Apa yang perlu kita siapkan? Gelas. Ya, siapkan gelas. Ini gelasnya, ya. Nah, berhubung kita tadi nggak ada gulanya, nggak ada tehnya, jadi nggak apa-apa, gelas saja, ya. Sebagai contoh. Oke, kemudian apa lagi yang kedua? Siapkan gula. Oke, boleh satu orang mempraktekkan? Bapak, satu orang maju. Ayo, Al. Oke, cecenya nanti kamu nuangkan gula, misalnya, ya, seperti ini. Nah, oke, di sini kamu. Berarti biar dilihat kawannya. Oke, pecahkan. Yang pertama, siapkan gelas. Nah, dilihatkan kawannya, gelasnya seperti ini. Oke, kemudian masukkan gula. Ya, itu. Kemudian masukkan teh. Iya, tehnya. Ya, kecil ya. Oke, kemudian tuangkan air panas. Ya, kemudian aduk rata. Kemudian kamu aduk. Biasanya ya, seperti itu, ya. Oke, kita aduk. Kurang lebih seperti itu, ya, yang dimaksud dengan algoritma. Kita bisa memecahkan hal kecil, hal besar menjadi hal yang kecil, ya. Nah, slide yang selanjutnya, mengapa algoritma penting? Mengapa?
Oke, tidak ada sinyal kan? Jadi kita cuma memakai seperti ini saja. Misalnya kalau kita ada sinyal, kita ada sebuah aplikasi atau robot atau apa, nah itu bisa ditampilkan seperti itu karena kita tidak ada sinyal, ya. Oke, terus kesalahan urutan hasil tidak sesuai. Kalau misalnya tadi membuat teh ini tidak sesuai dengan urutan, kalau misalnya kalian tuang air panas dulu, bisa saja sih kalau kalian langsung tuang air panas. Tetapi kan hasilnya nanti tidak sesuai, ya. Jadi kalau misalnya kayak istilahnya kalian disuruh menggoreng ikan, nah misalnya seperti itu, kalian disuruh memasak oleh bapak ibu kalian, ya kan? Nah masak ikannya, berarti ikannya diapain dulu? Misalnya, ayo, misalnya kamu bersihkan, ya dibersihkan, kemudian potong. Setelah itu kasih bumbu, diracik ya. Kemudian apa lagi? Panaskan minyak. Iya betul. Nggak mungkin langsung digoreng. Kamu harus panaskan minyak dulu ya kan? Nah, udah itu digoreng sampai setelah matang. Setelah diangkat atau ditiriskan, oke, sudah ya. Paham? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya konsep berpikir komputasional, ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma, ya. Dekomposisi itu adalah suatu pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu sudah disinggung tadi ya kan? Nah, mengapa penting? Masalah yang kompleks akan lebih mudah diselesaikan kalau dipecahkan menjadi submasalah. Contohnya, misalnya kita di sekolah ini memakai apa? Aplikasi bel di sekolah yang kayak di kota-kota. Kalau misalnya jam istirahat seperti itu. Siapa yang pernah melihat entah di TikTok, entah di sekolahan di kota? Pernah tidak? Lihat. Siswa masuk, misalnya seperti itu. Tidak perlu kita pakai lonceng seperti ini, seperti yang kita ini ya. Kita di sini karena keterbatasan fasilitas. Ya. Misalnya kalau untuk membuat aplikasi dan sekolah, misalnya seperti apa? Apa duluan? Membuat tombol start, ya. Yang pertama itu. Kemudian menentukan jambelnya, jambel kapan masuknya, kapan istirahatnya, kapan pulangnya. Kemudian apa lagi? Mengatur suara bel. Bebas kalian misalnya mengatur suara belnya seperti itu atau seperti itu. Baru nanti berbicara. Siswa istirahat, misalnya seperti itu. Oke. Dan terus yang pengenalan pola. Pengenalan pola dari kesamaan antar masalah. Mencari pola. Misalnya contohnya seperti ini ya. Kalian memerintah robot misalnya. Ada robot nih. Robotnya misalnya berdiri. Terus kalian suruh maju robotnya. Dia maju. Kalau kalian nggak suruh berhenti, robotnya nggak akan berhenti. Dia akan maju. Tembok pun ditabraknya. Ya, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh pengenalan pola. Ya, terus kalau robotnya misalnya mundur. Kalau kalian tidak bilang berhenti, dia tidak akan berhenti. Dia akan tetap mundur, biar sampai tujuan. Gitu. Ya. Kemudian abstraksi. Fokus hal penting, abaikan detail. Oke. Ini contohnya seperti membuat peta sekolah digital.
bagus, ya. Seperti ruang kelas kalian yang tidak bagus ya. Kemudian algoritma, susun langkah sistematis, ya. Berarti kalian menyusun langkahnya. Susun langkah seperti tadi pembuatan teh. Nah, misalnya kalau kalian memasak nasi, dia untuk langkah pertamanya apa saja dulu? Nanti masuk ke tugasnya ya, ke tugas kelompoknya ya. Nah, seperti itu kira-kira. Tadi contohnya seperti penyajian teh, ya, pembuatan teh langkah pertamanya apa saja, seperti itu. Oke, ini bentuk algoritma. Ya, narasi teks biasa. Oke, kita lanjut saja. Oke, nah sekarang ada yang bertanya? Ada Bu? Tidak ada. Kita ada tugas kelompok. Dari kelompoknya dibagi. Ada berapa orang di sini? 10 orang. Berarti 10 dibagi 3. Ada yang 3, ada yang 4. Nah, siapa kelompoknya? Ini bertiga. Oke, boleh bergabung. Ini berempat. Ini, boleh gabung sama kelompoknya ya, kan? Waktunya cuma 5 menit untuk mengerjakan, ya. Itu pertama. Bu, nama kelompoknya apa? Iya, nama kelompoknya bebas. Bebas. Ya, bebas. Misalnya nama kelompok kamu, kelompok 1. Misalnya kamu kelompok 1, berarti kamu sebut nama kamu. Siapa-siapa saja. Dia kan ada bertiga. Petunjuk pekerjaannya sudah ada di gambar sini ya. Bagaimana cara membuat teh manis yang enak? Ya. Bahannya apa saja kamu tuliskan. Langkah-langkahnya seperti apa? Urutannya dari awal sampai akhir seperti apa? Langkah kegiatannya saja yang boleh diisi ya. Yang penting dan catatan sipil itu tidak usah saja. Waktunya cuma 5 menit. Oke, sudah Pak Bro? Sudah? Ya. Tadi pembuatannya contohnya seperti pembahasan kita tadi. Nah, seperti itu apa-apa saja. Oke, boleh satu kelompok maju. Ayo maju. Tak apa-apa, maju saja. Apa yang ada di pikiran kamu? Cara membuatnya seperti apa? Tetapi gantian nih, berbicaranya gantian. Misalnya iya, tak apa-apa. Oke. Boleh maju ke sini. Maju ke depan. Semuanya, Bu. Iya, semuanya. Karena kan kelompok. Ya.
Misalnya cara membuat teh dari awal sampai akhir. Misalnya langkah pertama siapa, langkah kedua siapa, langkah ketiga siapa, langkah keempat siapa sampai selesai. Cara membuat teh. Langkah pertama siapkan gelas. Ya, langkah kedua Masukkan gula. Langkah ketiga masukkan teh. keempat masukkan airnya. Dan langkah terakhir diaduk. Iya, bahannya apa saja? Gula, gelas, teh, dan Kan kalau gelas itu kan alatnya. Nah, bahannya itu berarti gula, teh, air, lagi tidak. iya, oke, beri dulu ya. Kelompok ini lagi. Siapkan gelas, Masukkan gula, masukkan teh, tuangkan air panas, aduk hingga merata. oke, bahannya apa saja? Banyak gula, teh, dan air panas. Iya, oke, silakan duduk ya. Kemudian kelompok terakhir, ayo maju. Langkah pertama, satu, siapkan gelas, Masukkan gula, masukkan teh, masukkan air panas, diaduk sampai merata. Oke, ya. Bahannya apa saja? gula, teh, air panas, Oke, alatnya? gelas, sendok, Gelas, sendok, apa lagi? Cerek misalnya, ya kan? Untuk tempat air panas kalian. Oke, dah, silakan duduk. Oke. Ya, kira-kira seperti itu pembelajaran tentang algoritma. Ya, masih ingat tadi apa itu algoritma? Ayo, algoritma adalah masalah yang bisa menjadi iya betul ya serangkaian struktur yang tersusun menjadi apa? Menjadi kecil. Nah ya, suatu masalah yang apa? Yang masalah kecil, masalah besar menjadi masalah kecil. Ya, oke. Sekarang cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih.